Kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tewas namun jadi tersangka terus memicu perbincangan publik. Polda Metro Jaya merespon dengan membentuk tim pencari fakta dan akan menggelar rekonstruksi ulang bersama sejumlah ahli agar proses penyidikan transparan dan objektif. Nyawa mana yang bisa diganti dengan barang ataupun uang? Itu buat kami. Walaupun bukan nyawa dibayar nyawa ya, kita di negara hukum, kami berusaha untuk melalui semua prosedur hukum itu, tapi sekarang malah prosedur hukum itu menurut kami malah berbalik menyerang kami yang menetapkan anak kami sebagai tersangka. Ibunda Hasya Atalasya Putra, Dwi Syafira Putri, menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ia mempertanyakan status putranya yang jadi tersangka, padahal telah meninggal dalam kecelakaan. Kasus yang menimpa Hasya telah dihentikan 16 Januari 2023 dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Selain menilai ada keanehan soal penyerahan surat, ayahanda Hasya menyebut penabrak anaknya tidak minta maaf dan tidak menunjukkan empati. Tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu. Pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu. Tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, upaya hukum yang ingin ditempuh keluarga tak sekadar ucapan belaka. Selasa siang, keluarga Hasya Atalasya Putra melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum ke Ombudsman. Keluarga almarhum Hasya menilai terjadi kesalahan atas penetapan tersangka terhadap korban yang tewas. Kami melapor ke Ombudsman terkait maladministrasi dan kesalahan-kesalahan prosedur formal yang dilakukan oleh polisi, yaitu Polres Jakarta Selatan terhadap penanganan perkara yang menimpa Hasya dan pihak yang menerbitkan visum Hasya. Soal penetapan tersangka Hasya memang jadi polemik di publik, mengingat korban telah meninggal dunia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Ibnu Nugroho menilai, perdebatan akan hilang dengan mencabut status tersangka pada Hasya. Konsep sistem sebagai penentuan tersangka ini yang cukup dipertanyakan. Apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum? Apakah dalam keadaan itu masih sehat atau belum? Kan keadaan yang dilakukan sudah dalam keadaan kritis, tidak diperiksa. Pertanyaannya, apakah orang dalam keadaan kritis langsung ditetapkan tersangka? Itu konstruksi hukum yang agak menjadi debatable, sehingga jadi masalah besar. Karena undang-undangnya gini Mas Tifal, barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, bukan dirinya sendiri, itu bisa lihat di dalam KUHP maupun Undang-Undang Kecelakaan Lalu Lintas pasal 310. Ini yang menjadi masalah gitu. Sehingga saya kira kalau kasus ini lebih cepat, itu sebetulnya hanya status sebagai tersangka itu adalah dicabut. Itu sudah clear itu. Polda Metro Jaya merespons desakan publik dengan menggelar rekonstruksi ulang. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, turun tangan mengawal penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI. Kompolnas meminta keluarga Hasya kembali dipanggil agar mengetahui secara jelas dan transparan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan tersebut. Sorotan juga muncul soal pertanyaan keluarga terkait mengapa penabrak yang tidak menolong korban tidak diberikan sanksi hukum.